Dito tetap saja dalam keadaan pingsan atau seperti mati suri, dan itu sudah berlangsung selama 2 tahun. Hai gengs, welcome to Forbia di Cahaya. Cerita horor yuk. Hai, ketemu lagi. Gimana kabarnya semua? Semoga tetap sehat-sehat dan dalam lindungan Tuhan ya. Teman-teman, aku mau nanya nih, kalian udah nonton film Insidious belum? Yang The Red Door. Tapi Red Door-nya bukan yang itu ya, Red Door-nya itu yang ini guys. Jadi Insidious ini bercerita mengenai sebuah keluarga yang memiliki talenta secara turun-menurun, yaitu kemampuan untuk bisa astral projection. Nah, tapi astral projection ini bukannya memberikan mereka pengalaman yang mengasihkan, melainkan mereka harus mengalami hal-hal yang mengerikan sehingga mereka bisa terperangkap di suatu dimensi yang mereka namakan The Further. Nah, teman-teman tahu nggak sih kalau misalkan astral projection itu sebenarnya ada nama yang membuminya. Nah, nama membuminya itu adalah Meraga Sukma. Nah, kalau udah ditranslate ke bahasa yang membumi, mungkin kalian langsung, oh Meraga Sukma, ini toh. Ya, jadi Meraga Sukma, astral projection itu 11-12. Nah, apaan sih astral projection itu? Itu adalah suatu kemampuan yang dimana orang yang memiliki kemampuannya itu harus memfokuskan dirinya kepada pengendalian jiwa yang terpisah. Melakukan Meraga Sukma ini tidak seperti tidur, malah lebih ke tidur yang berkonsentrasi. Ini adalah definisi yang tepat dari fenomena ini. Dengan astral projection ini, kamu bisa menjelajah dengan durasi waktu yang kamu mau. Bahkan kamu bisa memvisualisasikan diri kamu itu menjadi apa aja seperti yang kamu mau. Nah, kalau di si filmnya kan ya jadi wujud dirinya sendiri. Sebenarnya itu tuh bisa di-expand gitu loh. Kalau ilmunya udah tinggi mungkin bisa kayak lucid dream lagi ya. Tapi kan kalau di lucid dream itu ngendaliin mimpi. Kalau ini memang si sukmanya keluar terus kita bisa shaping semaunya kita. Kita bisa punya sayap-sayap, kita bisa terbang ke sana ke sini. Cuman memang ada hal yang harus diperhatikan kalau misalkan kita kebablasan menjelajah terlalu dalam, nanti kita bisa terperangkap di yang namanya The Further atau biasa dibilangnya zona bahaya. Yang dimaksud dari sini adalah saat melakukan astral projection kita itu harus paham bahwa dunia yang dipijak bukanlah dunia realitas, melainkan adalah dunia astral. Jadi akan sangat wajar saat kita keluar dari diri kita, kita akan bertemu dengan sosok-sosok astral lainnya. Bahkan makhluk yang memang berasal dari dark web sekalipun. Ini dark webnya tuh bukan website gelap itu ya, bukan ya. Jadi memang ada satu realm yang disebutnya dark web atau ya the further yang banyak monsternya itulah kurang lebih. Nah, selain astral projection, sebenarnya ada lagi satu namanya flatliners. Kalau misalkan Meraga Sukma dilakukan dalam keadaan sadar, nah kalau flatliners ini dilakukan pada saat kita setengah mati gitu. Jadi memang nunggu kita diambang kematian. Nah ini sebenarnya terjadi dengan papahnya si Dalton. Cuman aku nggak akan jelasin karena aku takut spoiler gitu. Anyway, yang namanya ilmu itu memang bisa dipelajari. Cuma dalam setiap hal yang kita pelajari itu pasti ada akibatnya. Cerita kali ini merupakan kisah nyata yang diceritakan oleh seseorang di forum Kaskus dan diceritakan kembali oleh Kaskusernya dengan judul Akibat Meraga Sukma. Suatu ketika ada seorang ibu-ibu, kita sebut aja namanya di sini Ibu Nana, mendatangi seorang anak berkemampuan, kita anggap aja namanya Rahman. Nah, ibu ini pas datang, dia bilang kayak gini ke Rahman. Nah, saya dengar-dengar katanya anak ini dapat mengobati orang yang sakit. Kemudian Rahman itu menjawab, ya insya Allah ya Bu. Bukan saya yang mengobati, tetapi Allah lah yang memberikan kesembuhan. Saya ini hanyalah manusia biasa yang berdoa dengan ayat-ayat ruqyah untuk memohon kesembuhan. Setelah itu Rahman bertanya kepada Ibu Nana mengenai tujuan Bu Nana datang menemui dia. Jadi Bu Nana ini memiliki seorang anak laki-laki, kita panggil saja namanya Dito. Dito ini masih berumur 14 tahun, tapi dia sudah merantau untuk mencari guru guna mempelajari ilmu Meraga Sukma.
Dan akhirnya sampailah Dito di daerah Sulawesi Selatan dan menemukan seorang guru yang memang katanya ahli untuk ngajarin ilmu Maraga Sukma itu. Pada saat belajar, si Dito ini dikasih tahu beberapa persyaratan. Nah, akhirnya si Dito menyanggupilah persyaratan tersebut. Setelah dia lolos dari persyaratannya, maka Dito pun seolah-olah tuh dijampi-jampi untuk diberikan ilmu Maraga Sukma oleh si gurunya ini. Setelah dirasa sudah memiliki kemampuan ilmu Maraga Sukma, Dito pun akhirnya merantau untuk mengadu nasib. Nah, sambil merantau ini, si Dito sering belajar untuk mengaplikasikan ilmu Maraga Sukma yang memang sudah diwariskan atau diberikan oleh si gurunya tersebut. Sebelumnya sih nggak ada masalah apa-apa dari latihannya si Dito ini. Cuman kata ibunya suatu hari si Dito ini memang mengalami ya hari sialnya lah ya. Nah, hari sialnya Dito ini kebetulan terjadi pada saat dia bersama keluarganya. Pada suatu malam, Dito ini masuk ke dalam kamar, lalu dia duduk bersila dan mulai bermeditasi untuk memusatkan pikirannya. Dia mulai merapalkan doa-doa, namun setelah itu Dito ini tidak sadarkan diri. Di sini aku rasa Bu Nana dan keluarganya ini udah aware mengenai latihan Maraga Sukmanya si Dito, karena memang pada saat itu mereka kayak nungguin Dito selama 30 menit, mungkin kayak buat ngecek si Dito berhasil gak Maraga Sukmanya gitu. Cuman setelah 30 menit diketok-ketok kok kamarnya Dito ini gak ada yang nyaut. Akhirnya mereka ya mendobraklah kamar si Dito ini. Saat kamar dibuka, Dito itu sudah tergeletak dan tidak sadarkan diri. Segala cara sudah Bu Nana dan keluarganya tempuh untuk menyadarkan Dito, tapi Dito tetap saja dalam keadaan pingsan atau seperti mati suri. Dan itu sudah berlangsung selama 2 tahun. Setelah Bu Nana selesai bercerita, akhirnya Rahman tuh bertanya-tanya gitu kan. Bu, kalau Dito ini nggak sadarkan diri selama 2 tahun, nah gimana asupan makannya si Dito ini? Bu Nana pun menjawab kalau selama 2 tahun itu, Dito tetap dirawat di rumah karena mereka tidak memiliki biaya untuk membawa Dito ke rumah sakit. Setiap pagi, siang, dan malam, mereka memberi makan Dito itu berupa susu kental manis aja yang telah diaduk rata dengan air putih, serta menggunakan corong untuk dituangkan pada mulut Dito. Dan hal ini dilakukan secara terus-menerus selama 2 tahun. Sebagai orang awam tentunya ya kayak aku sendiri mikirin, oh ini gizinya pasti kurang banget sih selama 2 tahun gak ada asupan makanan, dan susu kental manis itu gula semua, gak ada protein, vitamin itu gak ada guys. Jadi kebayang banget kan pasti kondisi si Dito ini kayak gimana. Setelah mendengarkan ceritanya Bu Nana, akhirnya Rahman pun bersiap-siap untuk ikut Bu Nana ke rumahnya biar bisa meruqyah si Dito. Sesampainya di rumah Bu Nana, Rahman pun segera mencoba untuk meruqyah si Dito ini, tapi ya kalian tahu sendiri hasilnya itu nihil. Cuman di situ Rahman gak mau menyerah dan dia pun datang lagi di hari yang kedua, cuma tetap gak ada hasilnya. Terus dia datang lagi di hari ketiga, keempat, hingga 39 hari dia datang terus-menerus, tetap gak ada hasilnya. Kemudian di hari ke-40, pada saat dia meruqyah, tiba-tiba air di gelas di depan dia yang dibacakan ayat ruqyah tiba-tiba mendidih, bergelumbung, dan mengeluarkan uap semacam asap. Dan ini bukan cuma Rahman yang melihat, melainkan seluruh orang yang hadir di situ pun melihatnya. Setelah proses ruqyah, air itu pun yang tadi udah meletup-letup dituangkan ke mulutnya Dito. Tiba-tiba mata Dito terbuka dan dia pun sadar sambil memanggil mamanya dan menangis terseduh-seduh. Akhirnya suasana pun menjadi haru. Selang 30 menit berlalu, tiba-tiba si Dito kembali mati suri. Keesokan harinya, yaitu hari ke-41, Rahman pun mencoba untuk meruqyah Dito lagi. Dan hasilnya Dito pun sadar dari mati surinya, akan tetapi Dito tidak dapat berdiri karena memang sudah 2 tahun tidur. Kemungkinan besar saraf-sarafnya tidak berfungsi dengan baik. Akhirnya Rahman menyarankan si Dito untuk berolahraga dibimbing oleh keluarganya. Alhamdulillah si Dito ini akhirnya kembali normal dan bahkan sudah bisa bersilaturahmi ke rumahnya Rahman untuk mengucapkan terima kasih. Di saat keadaannya si Dito ini sudah mulai membaik, akhirnya Rahman nanya nih ke Dito, apa sih yang terjadi gitu. Menurut Dito, saat dia Maraga Sukma itu, dia kan awalnya blank. Nah, cuma lama-lama dia tuh sadar bahwa dia merasa jiwanya
lagi di bawah sekelompok jin untuk dijadikan tentara dan hidup di alam jin. Dan ketika di Ruqyah, menurut ceritanya si Dito, dia itu merasa ada kekuatan besar yang menarik Sukmanya kembali ke badannya, walaupun sudah dibawa lari sekuat tenaga oleh jin-jin yang membawanya. Tetapi dia tidak bisa mengalahkan kekuatan yang menariknya. Wallahu alam, katanya, jangan terlalu diyakini impian Dito tersebut, sebab jiwanya selama mati suri dalam keadaan dibelenggu oleh setan. Yang pasti, bahwa belajar ilmu meraga sukma adalah tipu daya setan, dan bisa mengakibatkan dampak yang sangat fatal, yaitu hilangnya kesadaran seseorang, karena diakibatkan gangguan setan kalangan jin. Akhir kata ya, si Rahman juga memberikan semangat kepada Dito, jangan berkecil hati mengenai sesi terapi untuk penyembuhannya dia, karena jika Tuhan mengizinkan, Dito ini bisa kembali menjadi pribadi yang seperti sedia kala. Inilah kisah di dalam hidup Rahman yang memang sulit untuk dilupakan. Meruqyah selama 41 malam. Semoga kisah Rahman bisa diambil hikmahnya dan mengajarkan kita untuk jangan putus asa untuk membantu orang lain. Jadi itu aja guys cerita dari Rahman. Aku jadi ingat quotes-nya Uncle Ben, the great power comes with the great responsibility. Sebenarnya with the great risk juga. Jadi buat kalian yang kayak penasaran sama ini, ingat semua itu pasti ada resikonya. Oke, itu aja video dari aku. Thank you guys for watching. Kalau kalian suka videonya, silahkan like dan jangan lupa subscribe kalau gak mau ketinggalan video dari aku. Thank you, bye-bye.